warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Ibu-Ibu atas kerawuhannya. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini, saat ini kita dapat dipertemukan dalam acara parenting di TK Riang Gembira hari ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan doa bersama. Doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Selesai. Ibu, untuk acara parenting pada hari ini adalah bertema tentang BDR. Untuk tahun ajaran baru ini memang berbeda dari tahun ajaran sebelumnya. Mungkin untuk tentang BDR dan atau apa penjelasannya nanti ini ada Ibu narasumber, Ibu Isti yang nanti akan menjelaskan kepada kita semua apa itu tentang BDR itu. Pada waktu dan Bu Isti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti yang telah memberikan waktu kepada saya kaitannya dengan BDR. Ibu-ibu yang terkasih, terima kasih atas kedatangan ibu-ibu di kegiatan parenting ini. Nah, ibu-ibu, ini adalah kelas parenting kelas kelompok A di TK Riang Gembira ya ibu-ibu ya. Nah, mungkin tadi sudah disebutkan oleh Bu Siti bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang kegiatan BDR. Nah, BDR itu apa? Adalah BDR itu belajar dari rumah. Nah, ibu-ibu, saat ini kita ini mengalami situasi yang luar biasa, tidak seperti waktu-waktu yang lalu, karena di mana saja sekarang ini sedang pandemi karena ada virus corona, di mana sekolah-sekolah itu tidak boleh mengadakan kegiatan tatap muka dengan murid secara langsung. Maka kegiatan di semester ini di awal tahun ajaran 2020-2021 ini adalah BDR, maksudnya belajar dari rumah. Nah, nanti belajar dari rumah itu dari sekolahan sudah memberikan kegiatan apa yang mau disampaikan, materi apa yang mau disampaikan ke anak. Nah, Bu Siti dengan para pengelolanya juga sudah merancang apa yang akan dikerjakan anak-anak di rumah. Nah, ini mungkin dari ibu-ibu nanti bisa melihat di sini atau nanti Bu Siti mau memberikan ini secara BDR. Nanti yang menjadi guru adalah ibu-ibu semua. Nah, seandainya ibu-ibu tidak di rumah, mestinya putra-putra dari ibu itu ada yang mengasuh, misalnya ada nenek atau ayahnya atau bersama bibinya atau bersama pembantunya. Jadi nanti tugas-tugas dari sekolahan bisa dikerjakan saat ibu sedang bekerja ya bisa. Bahkan kalau anak-anak sudah mengerti, sudah bisa mandiri, ya itu bisa dikerjakan sendiri. Nanti ibu-ibu yang memberikan penjelasan lebih dahulu sebelum nanti segala sesuatu tugas dari sekolah itu dikerjakan. Nah, pembelajaran ini bisa dengan menggunakan luring. Luring itu nanti ibu-ibu mengambil tugas dari sekolahan. Kemudian tugasnya apa? Nanti dikerjakan di rumah. Ini juga bisa dikerjakan secara daring. Nah, ibu gurunya menyampaikan memakai alat HP dan ibu menyimak dari rumah. Kalau yang tidak punya HP, yang sinyalnya susah, yang kondisi rumahnya HP-nya zaman dulu tidak Android, bisa mengambil tugasnya dari sekolahan, kemudian dikerjakan. Setelah dikerjakan nanti ibu-ibu atau bapaknya mengembalikan tugas itu ke sekolah lagi. Nah, ini nanti juga kesepakatan dari sekolahan bersama ibu-ibu, mau 1 minggu sekali atau 3 hari sekali, nanti disesuaikan dengan
kesepakatan penjenengan semua dengan pengelola sekolah sini atau guru yang menjadi pengampu dari kelompok ibu-ibu, kelompok putra ibu-ibu. Kalau kelompok A nanti bisa konsultasi dengan Bu Siti, kelompok B dengan Bu Ana, terus kelompok bermainnya atau TPA-nya bisa berkonsultasi dengan guru. Nah, untuk materi juga nanti Bu Siti juga menyiapkan ini banyak materi. Ada yang bermain musik, ada yang medianya pakai kertas dan juga media yang lain. Jadi ibu-ibu tidak usah susah dan tidak usah bingung karena di dalam rumah pun alat-alat di rumah, misalnya alat-alat masak atau alat-alat dapur, perangkat dapur atau apa yang ada di rumah bisa digunakan untuk belajar. Jadi belajar untuk anak paman kanak-kanak atau anak itu tidak harus nulis terus, Bu, tidak harus membaca, bahkan itu tidak boleh. Kita harus dengan bermain. Misalnya kita mau mengenalkan warna, mau mengenalkan huruf, tidak harus nulis pakai buku kotak atau buku garis sampai anaknya menangis. Nah, itu tidak. Nanti kita sambil ngobrol-ngobrol dengan putra ibu, sambil mendengarkan musik, bisa berlatih bernyanyi, sambil membuatkan minuman untuk neneknya, itu juga suatu pembelajaran. Jadi nanti Bu Guru sudah merancang apa yang akan dikerjakan dalam minggu ini, minggu besok, atau dan selanjutnya. Makanya mengenai BDR ini memang suatu hal yang sangat sangat penting bagi ibu-ibu, dan ini merupakan hal yang pertama, yang baru yang harus dikerjakan ibu-ibu semua. Kalau dulu ibu-ibu pagi-pagi sudah ngurusi putrane terus diantar ke sekolah, nanti terserah Bu Guru mau diajari nulis, mau diajari nyanyi. Nah, sekarang ibu-ibu harus tahu tingkat perkembangan putra-putra ibu, putra-putri ibu. Jadi nanti ibu-ibu, seandainya ibu-ibu kerja, memang sekarang itu sebenarnya saatnya harus perhatian dengan putra-putrinya. Jadi kalau kemarin tinggal yang penting uang, nanti putranya kan. Nah, saat ini sebenarnya memang saat yang sangat baik untuk ibu-ibu semua bisa gabung dengan putra-putrinya, bisa bersendahura sambil bermain, sambil mempelajari apa yang menjadi tugas dari sekolahan. Namun seandainya ibu-ibu atau bapak-bapak ibunya kerjanya tidak pulang siang, pulangnya malam, dan nanti kita sudah kompromi dengan pembantu yang mengasuh dari putra putri. Saatkan waktu walaupun hanya sebentar nanti untuk memberikan pendidikan dalam kiranya tentang PDR dari saya sekian, dan saya dulu. Nanti boleh ada yang tanya kalau belum jelas. Nah, saya tutup dulu, nanti bisa tanya dengan saya, boleh dengan Bu Siti selaku pendidik atau Bu Ana selaku pengelola. Silakan. Saya akhir dulu penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah lain-lain. Di acara ini monggo ibu-ibu ingkang badhe tanget yang mau bertanya tentang BDR, monggo dipersilakan. Mungkin siapa Bu? Oh, nggih, monggo Bu. Tadi kan ada BDR, ada itu belajar di rumah melalui luring, melalui daring. Dan seandainya rumah saya kan tidak ada jaringan, terus solusinya ibu sebagai pengelola PAUD bagaimana? Untuk solusi dari yang memang jaringannya jauh Ibu nanti kita kesepakatan Ibu mau untuk tugasnya itu bisa 3 hari sekali atau 1 minggu sekali. Nah, nanti orang tua itu ngalai istilahnya atau
itu datang ke sekolah mengambil tugas yang seharusnya dikerjakan untuk anak. Mungkin untuk model yang seperti kami, seperti yang hal-hal yang seperti apa itu kayak bermain musik atau apa, mungkin kami nanti ada luring. Yang namanya luring itu mungkin ada waktunya kami untuk kunjungan ke rumah. Ya mungkin baru Bu. Ya gini Bu Tuti, kebetulan Bu Tuti memang agak dekat dengan saya. Ya. Nah di sana memang tidak ada sinyal Bu, betul. Nanti Bu Tuti begini saja. Bu Tuti datang ke sekolahan mengambil tugasnya, lalu minta tugas itu. Mungkin Bu Siti selaku pengelola nanti sudah merancang kalau ada yang punya HP dan ada yang tidak punya HP, ada yang ada sinyal dan ada yang tidak. Nanti bisa dikompromikan. Jadi ibu-ibu dari ini ada yang seperti Bu Tuti yang tidak punya sinyal atau yang tidak punya HP, ada? Kalau alhamdulillah saya ada Bu. Oh gitu. Oke. Itu ada. Nah kalau ini tidak ada, sebaiknya paruh-paruh. Jadi ada yang bisa dikerjakan secara mengambil dulu. Nah ini kesepakatan Bu. Nah dari masing-masing ibu ini nanti sepakatnya bagaimana? Apa mengikuti Bu Tuti yang mengambil lalu dikerjakan di rumah, atau yang itu kalau salah satu ada yang tidak punya HP, sebaiknya mengambil dari sekolahan saja, nanti bisa dikerjakan di rumah. Mungkin lebih enak begitu Bu, daripada nanti apa telepon-teleponan ndak denger, terus bagaimana ini videonya ndak bisa dibuka. Lebih baik ibunya atau bapaknya atau pembantunya datang ke sekolahan untuk mengambil tugas dari minggu. Ini bisa diterima Bu? Saya Bu Gimana? ambil tugas tapi tidak bisa menemani anaknya. Ya, Saya kerja pabrik, ya, di rumah tidak ada siapa-siapa. gitu. Siapa yang nemenin? Terus kalau putranya biasanya sama siapa? Sama ibu Ibu siapa? ibu yang tetangga. Oh tetangga. Sebaiknya, Tetangganya udah tua. nah sebaiknya panjenengan ya kalau biasanya yang ngomong itu tetangganya, nah nanti tetangga itu diberi penjelasan kepada Udah nenek-nenek. sudah tua. Udah paham. Nah karena saatnya ini sedang belajar di rumah, nanti jenengan ngalahi kepada ibunya itu, toh ibunya yang sudah tua, dibantu dengan tantenya atau dibantu dengan pamannya, atau mungkin punya kakak, Udah punya. terus putranya sendiri Juga kan. kecil-kecil. Nah ayahnya di mana? Kerja. Kerjanya sama dengan ibu, Iya, pagi, pulang malam. pulangnya malam. Nah nanti kesepakatan dengan teman sedekatnya, misalnya ada putranya kuliah misalnya, rumahnya mungkin agak dekat. Nah nanti neneknya yang tua itu atau Bulia yang mungkin Bulia itu tidak sibuk bekerja di pabrik, kelihatannya Bulia itu pedagang sayuran ya Bulia ya. Nah nanti penjenengan berembuk dengan Bulia itu. Nah nanti bagaimana sebaiknya putra ibu dengan putra Bulia dibagi belajarnya, neneknya yang mengantar atau Bulia yang datang ke rumah penjenengan nunggui dari putranya penjenengan. Nanti bisa dikerjakan bersama karena tetangga dekat. Nah atau Bulia yang datang ke rumah jenengan tanpa putrane itu, biar menunggui putrane ibu tok, yang putrane Bulia karena sudah ada kakaknya, sudah bisa mandiri begitu. Nah kalau putrane penjenengan kira-kira bisa mengerjakan tugas dari sekolah apa enggak ya? Ya, kadang bisa, kadang nggak bisa. Nah, selagi sudah bisa dikerjakan sendiri, misalnya tugas dari sekolahan itu, anak-anak besok untuk tugas hari Senin itu, tugas yang satu mencuci tangan, kan bisa mencuci tangan. Kemudian misalnya menghitung tutup gelas atau menjujurkan tutup gelas. Nah, mungkin neneknya yang sudah tua itu diajari foto, ya. Nek nanti di foto ya ini nak pas belajar ini. Nah, raiso bilangnya gitu. Ya tak ajari nanti wong saya harus bekerja, daripada nanti ibu pulang kerja putranya sudah
tidur, ya, sudah tidur, sudah tidak pernah tahu, ya, tidak pernah tahu waktu apa ya kegiatannya. Atau begini Bu, pagi toh, tapi dengan biasanya jam berapa? Jam 7, ya? Oh setengah 6, subuh mesti sudah bangun ya? Jam 3 sudah bangun. Nah anaknya nanti dibangunkan jam 5 atau setengah 5. Nah yuk kita bangun, sholat dulu bareng-bareng ibu. Nah Pak, lalu setelah itu ini kemarin kan ada tugas dari Bu Guru, yuk kita kerjakan dulu sebelum ibu pergi kerja. Itu. Nah nanti cari solusi yang terbaik. Seandainya itu pagi itu bisa mempelajari, sudah bisa menunggui anak belajar, syukur. Kalau tidak bisa, dengan kompromi dengan saudara ibu. Ya. Itu penjelasan saya. Bu, saya juga mau tanya Bu, anak saya itu kan seperti itu gitu, maksudnya aktif, terus istilahnya kalau misalkan disuruh antang suruh mengerjakan itu tidak bisa Bu. Saya itu sampai ini anak tuh harus saya apain dan bisa duduk anteng mengerjakan itu saya bingung Bu. Dan saya itu ya maaf deh kalau di rumah tuh ya kurang sabar kalau sama anak-anak itu. Jadinya kalau nggak mau mengerjakan ya sudah, saya ya gimana malah jadi emosi sendiri Bu saya itu. Nah itu mohon solusinya saya harus bagaimana gitu, soalnya anak saya itu ya seperti itu. Iya. Kuliah mungkin pernah kecil ya? Saya kayaknya masih besar ya Bu. Masa kuliah masih ingat waktu kecil. Kalau anak kecil itu memang tidak anteng, suka usil, karena tenaganya memang banyak. Jadi tenaganya itu untuk main-main, beda dengan kita. Kalau kita itu tenaganya untuk kerja, cari duit, cari apa gitu. Kalau anak-anak untuk apa? Kan untuk mainan. Nah, saatnya main-main tidak apa-apa, usil boleh, apa itu boleh. Kan suatu saat dia juga mesti bisa anteng kok. Walaupun hanya sebentar. Nah sebentar itu nanti digabungkan menjadi 2 bentar. Ya sekarang sebentar ya nak, kita main-main dulu lah gitu toh. Nah diajaki main-main apa ibu lah ini, nah mainnya capek, nah kita sekarang ambil ini yuk, kita belajarnya ini, karena dari Bu Guru tidak dikatakan dari Bu Guru juga tidak apa-apa. Sekarang kan kita saatnya kita mainan di rumah, mainan sama ibu toh, karena Bu Gurunya sekarang tidak boleh sekolahan tuh, anak-anak tidak boleh sekolahan, sekarang mainnya sama ibu, mestinya kita harus happy ya. Ya ibunya yang sabar kok, malah mengulang masa kecil, besok mengulang bisa mainan lagi nanti untuk menambah penjenengan tidak apa pusing. Bahkan kita harus lebih senang di rumah, bisa bergabung dengan putra ibu. Agak dekat, bisa dekat ya, nanti bisa main-main, bisa. Oke Bu Lia. Iya, terima kasih. Terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaan dan kerjasamanya nanti Ibu. Mungkin dengan penjelasan dari narasumber kita Bu Kisti, mungkin dirinya sudah paham tentang BDR. Karena kita juga ini masa pandemi, pertemuan juga ada batas waktunya. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri cukup sekian. Nanti untuk pertanyaan atau apa selanjutnya bisa tanya di lembaga atau di sekolah kita. Sebelum acara kita akhiri, marilah kita tutup acara ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai. Terima kasih Ibu.